Kita akan sama-sama belajar, yaitu tentang rohani yang berkualitas. Tidak sedikit saudara, setiap gereja juga ingin mengalami dan mengejar yang namanya kuantitas atau jumlah jemaat yang besar, gereja yang besar dan lain sebagainya. Itu baik saudara. Namun satu hal yang terus harus kita perhatikan di dalam hidup kita, di dalam gereja kita, saudara, yaitu hal yang terpenting lebih daripada itu. Kita harus mengalami yang namanya kualitas rohani, atau rohani kita ini harus menjadi rohani yang berkualitas. Amin. Kita tidak hanya disebut orang-orang yang rohani karena kita ke gereja, karena kita melayani, saudara. Tapi benar-benar bila di hadapan Tuhan, Dia mendapatkan di dalam hidup kita ini bahwa kita ini adalah orang-orang yang rohani yang berkualitas, saudara. Amin. Ya, jadi tidak menjadi orang-orang Kristen yang biasa-biasa saja. Ya. Sehingga itu menarik perhatian pandangan Tuhan di dalam hidup kita. Dunia ini bisa melelahkan. Ya, dengan begitu banyak peristiwa demi peristiwa dari tahun ke tahun yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, bahkan di seluruh dunia. Kadang-kala ada kabar-kabar yang mengejutkan, ada peristiwa-peristiwa yang mengejutkan, saudara. Ya, tiba-tiba ada bahaya, tiba-tiba ada demo, tiba-tiba ada pembantaian seperti yang di Nigeria beberapa waktu lalu dan lain sebagainya. Tahu banyak juga di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kadang-kala ada hal-hal yang tiba-tiba terjadi mengejutkan dalam hidup kita. Itulah namanya kehidupan, saudara. Kita yang sedang merantau di dunia ini, saudara, hendaklah kita tetap berpegang kepada tujuan kita. Dunia boleh melelahkan, dunia boleh penuh dengan kejutan, namun kita anak-anak Elohim tetap berdiri teguh di dalam hadirat-Nya. Rohani yang berkualitas itu biasanya, saudara, ditandai yaitu dengan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ketika benih itu ditaburkan, saudara, dia akan mengalami sebuah proses berakar, bertumbuh, dan berbuah. Inilah disebut, saudara, benih yang jatuh di tanah yang baik atau hati yang baik, saudara. Kita baca di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama, Bapak Ibu, 2-3. Sebagaimana kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan, maka hiduplah di dalam Dia. Dengan berakar, dibangun di dalam Dia, bertambah teguh oleh iman yang diajarkan kepadamu, dan tetap melimpah dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, dan saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita yang sudah diambil oleh Tuhan dari kegelapan, dari lumpur dosa, kita diangkat, saudara. Hidup kita dibersihkan oleh Tuhan. Kita dibebaskan dari hukuman. Bahkan kita dibawa kepada kehidupan yang kekal. Itu kita yakin dan percaya.
semua proses ini terjadi hanya bisa melalui yaitu Tuhan kita, Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Amin. Ini sudah menjadi sebuah langkah yang pertama. Satu-satunya penyelamat hidup kita, saudara, yaitu Tuhan Yeshua HaMashiach. Tidak ada yang lain. Saya saat ini berkata kepada setiap kita semua, bahkan seluruh anak-anak muda di tempat ini, ya, yang masih memiliki perjalanan yang begitu jauh, saudara, bahwa tidak ada keselamatan di kolong langit ini selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus tetap tinggal di dalam Dia, sebab waktu kita di dunia ini akan berakhir, dan waktu kekekalan itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun jangan pernah izinkan untuk menggoyahkan iman kita. Tidak sedikit juga, saudara, kami menemui anak-anak muda sudah sekolah di sekolah Kristen, ya, kemudian bahkan sudah ikut-ikut masuk gereja. Ketika ditanya mau dibaptis enggak, saudara, tidak sedikit ya yang menjawab, oh nanti dulu, tergantung nanti pasangannya siapa. Mungkin saudara pernah mendengar ya, kalau ditanya sudah percaya sama Tuhan, percaya. Masuk gereja iya, tapi waktu mau dibaptis nanti dulu, tergantung nanti pasanganku itu siapa. Kalau dia orang Kristen ya nanti akhirnya dibaptis. Tapi kalau bukan, nah ini namanya belum menerima keselamatan dari Tuhan. Sekalipun dia sudah ada di dalam gereja, ini tidak sedikit loh, saudara. Bahkan kadangkala pun sudah dibaptis, bisa meninggalkan Tuhan. Namun yang harus kita meteraikan di loh hati kita, bahwa hanya ada keselamatan di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach. Dia pemilik bumi dan surga. Dia pencipta hidup kita yang sudah hadir. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, supaya kita yang berdosa ini, saudara, kita kelak kembali kepada Dia yang menciptakan kita, yaitu Dia yang bertahta di surga. Jadi ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Halo anak-anak muda, amin. Tolong, saya minta tolong anak-anak muda ini. Saya percaya saudara saat ini ada di dalam gereja. Dan saya berdoa di waktu-waktu beberapa tahun ke depan saudara tetap di dalam gereja. Saya tanya sekali lagi kepada anak-anak muda, jawab dengan suara yang keras. Pastikan itu dari hatimu, bahwa saudara tidak akan meninggalkan Tuhan. Amin. Belum? Mana anak suara muda anak kayak gini suaranya? Anak-anak muda coba bangkit berdiri. Yang merasa muda. Yang merasa muda bangkit berdiri. Amin. Ya. Saudara, ini penting ya. Yang merasa muda, yang masih single terutama saudara. Ya. Atau masih single toh, kamu toh, iya. Saya bertanya sekali lagi, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach. Amin. Bahwa saudara tidak akan pernah
duduk kembali. Ini yang menyaksikan bukan hanya Tuhan, tapi seluruh jemaat yang ada. 2, 3 tahun, 10 tahun yang akan datang, mungkin saudara nggak ada di Pontianak, mungkin. Tapi pastikan saudara tetap ada di dalam Tuhan Yesus Masiah. Bahwa sesungguhnya ketika Tuhan menjadikanmu, merajut engkau di kandungan ibumu, di sana Tuhan sudah menetapkan rancangannya yang ajaib dan indah. Ketika engkau berjalan di dalam Dia, berjalan di dalam rancangannya, itu tidak ada pilihan yang lebih baik, saudara, kecuali berjalan di dalam kehendak dan rancangan Tuhan yang akan menghantarkan engkau kepada masa depan yang penuh dengan harapan dan kepada kebahagiaan. Ya, jadi indah sebetulnya hidupmu di mata Tuhan. Ya, ini maaf saya awali untuk anak-anak muda dulu, karena saya tidak punya kesempatan untuk berfellowship dengan anak-anak muda, saudara. Tapi selalu ditunggu waktunya. Ya. Jadi anak-anak muda jangan takut akan kepada masa depanmu. Firman Tuhan berkata, anak-anak muda yang hidup takut akan Tuhan, dia disediakan masa depan. Amin. Dalam kitab Amsal, saudara. Termasuk pendamping hidupmu. Pendamping hidupmu yang terbaik itu adalah dari mana, saudara? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Ya. Walaupun diawali biasanya kan gitu. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Nanti bisa belajar sama papa mamanya semuanya. Mungkin diawali ketika melihat pertama, waduh, pandangan, kan ada istilah pandangan pertama. Anak-anak muda pernah ngalamin? Halo? Ya? Pernah. Itu anak tua itu. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Yusuf. Ngaku dia. Waduh, seksi gitu kan. Waduh, cantik, waduh, cakep. Belum lagi kok duitnya banyak. Wah. Cewek-cewek mau nggak? Udah dapet cowok yang cakep, baik, duitnya banyak, mau nggak? Halo? Nggak mau, di sini nggak mau rupanya. Cowok-cowok kalau dapet cewek cantik, dia baik, mau nggak? Bener-bener ya. Mau. Dah Bu, saya udah ada. Ya, pandangan mata boleh saja membawa kepada jatuh cinta, saudara. Tetapi yang terbaik itu adalah yang datang dari Tuhan. Amin. Maka ketika kita jatuh cinta, saudara, kita bertanya dulu kepada siapa yang mempunyai dia yang jatuh cinta, yang kita jatuh cinta kepada dia. Halo anak muda, langkah pertama apa yang dilakukan? Bertanya kepada siapa? Mama, bapak? Kepada siapa? Coba suaranya yang agak keras. Halo? Kepada siapa? Waduh, jangan-jangan gak ada bertanya kali ya. Yang penting cinta gitu kan.
cinta, oke. Ini kalimat ini loh saudara. Berdoa dulu, tanya sama Tuhan, karena yang dari Tuhan itu yang terbaik. Kan ada tulang rusuk ya, saudara. Tulang rusuk itu mestinya pas nggak? Pas. Kalau tulangnya atau rusuknya terlalu besar, bisa dipaksakan masuk tapi bisa sakit. Karena pilihan kalau sudah ditentukan waktu masuk rumah tangga, selama-lamanya sampai maut memisahkan. Kita bisa terima nggak terima karakternya, harus bisa kalau sudah rumah tangga, saudara. Itu akan menjadi bahan doa kita, akan menjadi tetesan air mata kita. Karena Tuhan memberikan, menyediakan yang terbaik. Anak-anak muda, amin. Percaya? Percaya? Ada yang senyum, percaya. Ini nggak yakin sih kalau saya lihat saudara sih, ya. Sekali lagi, percaya? Ya, Tuhan pasti memberi yang terbaik. Kembali kepada materi kita, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tadi kita sudah saudara mendeklarasikan bahwa tidak ada keselamatan lain kecuali hanya di dalam Tuhan. Yang pertama, saudara, orang yang memiliki rohani yang berkualitas, dia akan berakar. Berakar ini berbicara mengenai apa? Memiliki persekutuan pribadi dengan firman Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan. Walaupun tidak 24 jam kita berdoa, tetapi roh kita harus selalu connect dengan Tuhan. Amin. Ya. Kenapa seperti itu, saudara? Karena dia adalah mata air kehidupan. Ya, mungkin saudara udah sering mendengar sebuah cerita tentang pohon kurma. Ya, itu Pak Gembala sudah pernah sampaikan. Pohon kurma itu kalau ditanam, saudara, bijinya ditaruh, atasnya dikasih batu. Ya, kenapa atasnya dikasih batu, saudara? Apalagi di sana tuh di padang gurun nih. Jadi biji itu dia akan bertumbuh ke bawah dulu, saudara, yaitu akarnya, sampai dia menemukan mata air. Setelah dia menemukan mata air, saudara, maka dia akan bertunas ke atas sampai bisa menggeser batu itu, dan akhirnya dia bertumbuh. Kurma merupakan buah yang sangat besar manfaatnya. Selain rasanya yang enak manis, kurma itu memiliki fungsi untuk tubuh kita, daya tahan tubuh kita itu begitu baik, saudara. Ya, maka harganya kurma itu mahal. Kemudian dia, saudara, berakar ke bawah, tumbuh ke atas, akhirnya menghasilkan buah yang sangat manis. Yang kedua, pengenalan akan Tuhan. Kita mengenal Tuhan melalui apa, Bapak Ibu? Saudara, tentunya kita awali dengan kita mendengar tentang siapa Tuhan, betul? Kita mendengar melalui firman Tuhan. Ya. Akhirnya kita percaya kepada Tuhan.
Kita akhirnya tahu siapa Tuhan itu melalui apa? Sifat-sifat Tuhan. Contohnya sifat-sifat Tuhan apa, Bapak Ibu? Di dalam firman Tuhan, sifat Tuhan apa? Dia Maha Tahu. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Amin. Dia Maha Hadir. Dia Maha Kasih. Dia Maha Kuasa dan lain sebagainya. Ya. Dengan kita tahu siapa Dia, kita mengenal Dia. Dan melalui perjalanan hidup kita, saudara, kita menempatkan diri sebagai domba, Dia sebagai gembala. Ketika ada hubungan yang interaktif antara domba dan gembala, maka di sini kita akan mengalami Tuhan. Maka orang Kristen itu tidak cukup KTP saja, tidak, saudara. Orang Kristen itu harus mengalami yang namanya kelahiran baru, pertemuan pribadi dengan Tuhan. Nikodemus itu adalah orang yang pintar, ya. Namun dia mengalami kelahiran baru ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Ya. Pengenalan akan Tuhan ini begitu penting, saudara. Perjumpaan dengan Tuhan ini begitu penting di dalam hidup kita. Kemudian selanjutnya mengalami proses. Ya, mengalami proses atau hidup ini berbicara mengenai pembentukan karakter, saudara. Akar itu akan menjalar bukan hanya ke bawah, ya. Dia menjalar ke samping-samping, saudara. Dia akan menerobos sekalipun tanah itu keras, tapi dia terus akan menjalar menjadi kuat. Nah, proses atau pembentukan karakter ini begitu penting. Maka yang namanya pelayanan itu juga tidak ada bim salah bim. Tiba-tiba terima Tuhan, cinta Tuhan, langsung melayani Tuhan. Ya. Semuanya itu akan diproses dulu, diuji dulu. Ketahanan kita, cinta kita kepada Tuhan itu sejauh mana. Nah, ini saya ambil satu contoh saja. Ini Bapak Stephen, rupanya hadir di tempat ini. Setahu kami, ya saudara, Bapak Stephen ini dulu pacaran sejak SMA, ya. Iya, berapa lama ya Pak Stephen pacarannya? 8. Woi, 8 tahun, saudara, bukan 8 hari, bukan 8 minggu, bukan 8 bulan. Lama ya? Lama atau singkat? Siapa yang di sini ada pacaran sampai 8 tahun? Coba, selain Bapak Stephen. Nggak ada, rekor pertama berarti. 8 tahun. Dalam perjalanan 8 tahun itu, saudara, pasti di sana ada cinta yang diuji. Betul Pak Stephen? Waktu SMA sama-sama. Ternyata setelah kuliah 4 tahun berpisah. Ya, Ibu Valen di Pontianak, Pak Stephen di Surabaya. Waktu menguji, kesetiaan menguji. Sampailah genap 8 tahun itu, saudara. Ketika sama-sama sudah teruji, barulah menyatu. Wah, ini tidak diragukan lagi. Coba lihat nih, Pak Stephen sama Ibu Valen itu bahagia sekali itu. Ya, saya senang sekali menyaksikan mereka, saudara. Ya, memiliki karakter yang saling melengkapi, memiliki tujuan yang bisa mengarah kepada satu tujuan. Ini luar biasa loh, saudara. Ini dihasilkan apa? Lewat sebuah proses.
bim salah bim atau dengan begitu singkat, tidak. Demikian juga cinta kita kepada Tuhan, saudara, itu akan teruji. Makanya saudara, Daud berkata di dalam firman Tuhan, dijadikan sebuah pujian, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Daud yang begitu hebatnya, saudara, dia mengiring Tuhan. Saudara, dia ingin, ujilah aku Tuhan. Diuji lewat apa sih Daud itu, saudara? Begitu dia menerima panggilan, dia diurapi, saudara. Mulai dari titik itu, masalah demi masalah terus mengejar Daud. Bukan masalah yang ringan, masalah yang besar, saudara. Sampai kepada mengancam nyawanya. Saul yang iri, saudara, menginginkan nyawanya akhirnya dan lain sebagainya. Begitu banyak tantangan yang dialami oleh Daud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita belum sampai di sana ujian kita, ya. Ujian kita mungkin itu masih ringan. Tentang apa? Halo, Bapak Ibu? Tentang kesetiaan kepada Tuhan, tentang kecewa kepada orang lain. Betul? Di sini saudara ada pernah kecewa kepada orang lain? Ada. Ada yang pernah kecewa dengan pasangan? Ada. Ada yang pernah kecewa atau sakit hati dengan pasangan? Halo, weh hebat ya jemaat Philadelphia. Rupanya nggak ada. Bapak Ibu, pernah ada yang kecewa dan sakit hati kepada pasangan? Jangan dijawab biasa ya. Pernah ada yang kecewa dan sakit hati kepada orang terdekat? Pernah, saudara. Yang jelas jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Ketika kita kecewa, ketika kita sakit hati, saudara, enak gak sih posisi ini? Tentunya tidak enak. Disinilah kita diproses, diajar untuk yang namanya mengampuni. Kepada siapa? Kepada siapapun. Ya. Kepada siapapun kita, saudara. Terus mau belajar yang namanya mengampuni, karena ini adalah kehendak Tuhan. Kepada suami, kepada istri, kepada anak. Kalau kita tidak bisa mengampuni, Tuhan tidak mengampuni kita. Kalau kita tidak bisa mengampuni, kita akan rugi, saudara. Karena kita menyimpan yang namanya sakit hati dan akhirnya menjadi sebuah kepahitan. Di sini tidak ada yang kepahitan ya Bapak Ibu. Amin. Iya. Karena kita sedang terus belajar untuk mengampuni. Enak gak sih? Gak enak daging kita, saudara. Tetapi saya percaya ketika kita terus belajar untuk mengampuni, itu sama juga kita sedang mengembangkan akar kita, kekuatan kita di dalam Tuhan. Melalui apa lagi, saudara? Banyak proses, ekonomi. Ya, puji Tuhan kalau semuanya di sini tiap hari makan.
Di dompet masih ada uang walaupun 1000. Amin. Ya. Artinya apa? Kita tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Dulu ketika Tuhan tempatkan saya di pedalaman, saudara, saya pernah yang namanya dompet benar-benar kosong, itu pernah. Udah ada 1000 itu udah senang sekali. Saya hanya berpikir, Tuhan, yang penting saya bisa melayani. Nggak bisa makan nasi, makan singkong pun puji Tuhan. Saudara pernah ada yang mengalami seperti ini, kondisi seperti ini? Halo? Tentunya nggak ada. Yang penting masih bisa makan. Yang penting masih bisa pelayanan. Ketika kita punya konsep seperti ini, saudara, maka kita bisa bersyukur. Ya. Ketika kita bisa bersyukur, saudara, maka saya percaya mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Amin. Walaupun rasanya sulit, walaupun rasanya berat, Tuhan itu sedang memproses kita. Ya. Kualitas rohani seseorang itu akan terlihat ketika masalah itu sedang terjadi. Ketika kita sedang diproses dengan Tuhan, ketika kita sedang mengalami yang namanya berbagai-bagai ujian, saudara. Satu kali ketika saya pulang dari saya pelayanan di Jombang waktu itu, saudara. Saya pulang itu tidak bawa apa-apa. Yang saya bawa itu adalah penyakit. Saya kena tipes, saya kena malaria yang cukup akut. Sampai di Jombang itu sampai ganti-ganti ibu gembala itu waktu itu bawa saya berobat sampai 5 dokter, saudara, karena saking tidak sembuh-sembuhnya. Ya, sampai tulang itu nempel dengan kulit, rambut itu sudah rontok, sudah habis. Saudara, ternyata sembuhnya itu simpel. Ketika saya sudah terbaring, saya sudah capek minum obat, capek berobat, saudara, saya kemudian merenung tentang kasih Tuhan. Satu kata yang keluar dari mulut saya, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Dan hanya air mata yang keluar, saudara, tidak berhenti-berhenti keluar. Saya katakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Seakan-akan di titik tersulit ini, di titik yang tidak enak ini, saya gak pernah cerita ke siapapun, saudara. Bahkan orang tua saya pun tidak tahu kalau saya sakit. Saya katakan, Tuhan, aku mencintai Engkau. Dan setelah itu saya rasakan sebuah kekuatan yang baru. Dan mulai dari saat itu, saudara, saya berangsur-angsur mengalami pemulihan dan sehat kembali. Ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan untuk kita mengalami kesulitan. Rasanya di sini jalan tertutup, di situ jalan tertutup, saudara. Di samping tertutup, di depan tertutup, di kanan tertutup, saudara. Tapi ketika kita memandang ke atas, jalan tidak pernah tertutup. Amin. Maka kita terus diajar oleh Tuhan untuk mengandalkan Tuhan. Amin. Ya. Tuhan mengajak kita untuk kita mengandalkan Dia, tidak mengandalkan kemampuan kita sendiri, tidak mengandalkan orang lain. Saya percaya, ya, kita terus akan mengalami kekuatan di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, yaitu bertumbuh. Dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18, kita baca sama-sama, 2-3. Bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Ciri-cirinya orang yang bertumbuh, saudara,
imannya semakin hari, semakin waktu semakin kuat. Amin. Imannya semakin kuat walaupun badai datang menerpa. Ya, ini ada satu pujian yang sering kita nyanyikan ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ketika masalah terjadi, saudara. Ya, kita mau tetap katakan aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus, apa kita ngomel, saudara? Halo. Kalau masalah terjadi, suasana itu gak enak, pikiran gak enak, hati gak enak. Apa yang mau kita katakan, saudara? Meskipun badai silih berganti, baru badai silih berganti, baru datang saja satu sudah ngomel, tapi di sini pasti gak ada loh. Kemudian yang kedua, mampu membedakan kebenaran dan kesalahan dalam pengajaran. Nanti bisa dibuka 2 Petrus 3 ayat yang ke-17, yaitu memiliki roh yang bisa membedakan, saudara. Orang yang bertumbuh dia, saudara, dapat membedakan mana ini kehendak Tuhan, mana ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berbahagialah kita di tempat ini, saudara. Philadelphia, jemaat YAI Serdam, jumlah kita tidak seberapa untuk saat ini. Tapi saat ini kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mengenal Bapa Yahweh. Ini juga adalah anugerah, saudara. Kenapa kita bisa, saudara? Karena kita mau. Ya. Jadi tidak terombang-ambing dalam pengajaran. Nanti mendengar pengajaran ini, wah ragu-ragu. Mendengar pengajaran ini, wah itu benar. Ragu-ragu benar ini. Saudara, gawat ya. Tapi orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, dia bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan kehendak Bapa. Firman Tuhan berkata, saudara, di kitab Yohanes, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa, saudara, yaitu kita melayani Dia. Orang yang bertumbuh tidak fokus lagi kepada dirinya sendiri, tetapi keselamatan yang sudah kita terima itu akan kita kerjakan, saudara. Dalam kitab Ibrani dikatakan kerjakanlah keselamatan. Dengan cara apa, saudara? Kita tidak berhenti untuk bersaksi tentang kabar baik. Jangan kunci mulut kita, saudara. Amin. Keselamatan yang sudah kita alami, kebaikan yang sudah kita alami, ayo terus kita sampaikan. Ayo terus kita beritakan kepada orang lain. Ya. Jadi jangan tutup mulut kita untuk menyampaikan tentang kabar baik. Kemudian yang terakhir yaitu bertumbuh, berbuah. Ya, di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8 kita baca sama-sama 2-3. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu ketika kamu berbuah banyak, maka kamu adalah muridku. Ya. Ciri-cirinya orang yang mengalami atau yang berbuah, saudara. Ya, yaitu yang pertama Yohanes 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku, kasihilah seorang terhadap yang lain, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu hidup dalam kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama.
Mengasihi Tuhan, saya percaya mungkin saudara kita tetap bisa fokus. Tapi namanya mengasihi sesama itu juga kita butuh proses. Kalau orang itu baik sama kita, kita mengasihi dia. Tapi kalau orang itu tidak baik sama kita, halo? Kalau orang itu nggak baik, orang itu jengkelin, orang itu bikin sakit hati, orang itu bikin kecewa kita, saudara. Kita harus tetap mengasihi. Ini namanya hidup di dalam kasih. Amin. Amin. Jadi sebetulnya itu nggak ada cerita loh. Orang yang hidup di dalam Tuhan, di dalam hatinya itu ada yang namanya kepahitan. Ya, karena Tuhan bawa kita untuk hidup di dalam kasih. Yang kedua, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya undang kita semuanya untuk baca bersama-sama saudara dengan suara yang keras. Galatia 5 ayat yang ke-22. 23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Di dalam hidup kita harus selalu ada yang namanya ini, saudara. Damai sejahtera, ada kesabaran. Kuat-kuat saudara, ada kesabaran. 1, 2, 3. Ada kesabaran. Sekali lagi, ada kesabaran. Lihat ya nanti kalau ada yang tidak sabar, berarti buah rohnya itu bantet. Di sini nggak ada ya, semuanya sabar loh. Amin. Ingat ya saudara, kalau mulai nggak sabar, aduh. Gimana sih caranya saudara? Kadang-kala ini ketika saya sampai hari ini belajar sama Tuhan. Ketika mulai pikiran saya ada sesuatu yang nggak pas, hati saya ada sesuatu yang nggak pas tentang orang lain, tentang suami, tentang anak-anak, tentang orang lain atau siapapun, itu suasana nggak enak ya saudara, hati. Ya, saudara. Saya cepat-cepat bawa kepada Tuhan. Tuhan, kok aku berpikir seperti ini? Kok hatiku seperti ini? Aku kecewa, hatiku nggak enak. Saya nggak tahu Tuhan, apakah ini salah atau benar pikiranku ini? Saudara. Dan akhirnya cerita sama Tuhan, datang kepada Tuhan. Ya. Saya percaya saudara, akhirnya Tuhan itu bisa menerangi hati kita. Amin. Ya, Tuhan itu akhirnya mulai terus membuka, memberi pengertian demi pengertian lewat firman-Nya. Jadi ketika pikiran kita sedang nggak pas, nggak bener, nggak enak saudara, jangan diteruskan. Ketika suasana hati kita nggak enak saudara, jangan diteruskan. Bawa bertanya kepada Tuhan, benar nggak sih Tuhan situasi hati saya ini? Atau dia yang salah? Ya, jangan terus diteruskan, malah akhirnya berantem. Ya, kadangkala saudara berantem, kenapa nggak bisa kita hindari? Karena pikiran dan hati kita ini sudah nggak pas. Padahal kadang kita berantem sama siapa? Sama orang yang kita cintai. Ya, maka lebih baik kita bawa kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, jadi walaupun nggak pas lagi, kesel lagi, nggak enak, saudara, kita terus tetap bertahan untuk belajar mengasihi. Minggu ini tema kita untuk kita hafalkan di rumah, PR, yaitu tentang kesabaran ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Siapa yang mau terus belajar tentang sabar?
Halo. Ya. Ayo terus belajar tentang sabar. Nanti kalau mau marah saudara ingat, aku belajar sabar. Aku belajar sabar. Apalagi kalau diomelin itu suami atau istri saudara. Itu kan orang yang kita cintai. Jangan sekali waktu seperti kitab Yakobus ya saudara. Sekali waktu kita memuji Tuhan, sekali waktu kita mengutuk orang yang diciptakan oleh Tuhan. Ya. Kemudian ciri-ciri orang yang berbuah yaitu Filipi 4 ayat yang ke-8. Ya, kita baca sama-sama Bapak Ibu, 2, 3. Akhirnya saudara-saudaraku, segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang murni, segala yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengar, segala kebajikan dan segala yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu yang harus terus kita pelajari dan kita lakukan di dalam hidup kita. Semua yang sedap didengar. Amin. Jadi ketika mulut kita mulai mau berbicara tentang yang gak baik, saudara ingat, sedap enak gak ini didengar oleh orang lain? Kalau kita mendengar tentang hal-hal yang tidak baik, enak gak saudara? Tidak. Kalau kita diomelin, enak gak? Tidak. Kalau kita dimarahin, enak gak? Tidak. Halo? Sebaliknya, kalau kita nggak enak menerima itu, jangan itu kita berikan kepada orang lain. Amin. Amin. Kita nerima itu nggak enak, saudara. Hati mungkin kayak rasa ditusuk-tusuk kan, kayak gitu kan. Ada istilah sakitnya itu di sini katanya kan. Maka kita belajar, saudara, ketika kita berbicara, omongan kita itu enak, sedap didengar, itu patut dipuji. Amin. Amin. Saya percaya saudara, kalau ini bagian dalam hidup kita, suami-suami di tempat ini itu akan semakin semangat. Ibu-ibu di tempat ini akan semakin bertambah cantik-cantik. Amin. Amin. Karena suaminya nggak ada komen lagi saudara, istrinya juga nggak ada bantah lagi. Karena ketika mau ngomong yang nggak bagus, nggak enak, tidak enak, nggak sedap didengar, akhirnya direm. Amin. Amin. Biarlah yang keluar itu berkat, jangan racun. Ketika kita marah, ketika kita ngomel, itu sama juga kita mengeluarkan racun, saudara. Apalagi kalau racun itu kita tebarkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ketika ada masalah, saudara, kita saling menguatkan, kita saling membantu. Saya percaya di situ mujizat pasti akan terjadi. Tetapi ketika kita saling menabur yang tidak baik, saudara, akhirnya akan menjadi bertambah berat masalahnya. Yang terakhir, ya, penyebab sulit mengalami rohani yang berkualitas. Yang pertama, saudara, kurang mendengar firman Tuhan, karena iman itu timbul daripada pendengaran akan firman Kristus. Yang kedua, mengeraskan hati. Ketika firman ditabur seperti seperti jatuh ke tanah yang berbatu atau di tepi jalan, saudara, ya, mengeraskan hati, nggak mau nerima teguran, ya, maunya hanya dipuji. Nah ini saudara. Yang ketiga, motivasi yang salah dalam mengiring Tuhan. Motivasinya apa? Ingin diberkati, ya, ingin mengalami kesuksesan dan lain-lain sebagainya. Saudara, motivasi kita mengasihi, mengiring Tuhan itu apa? Karena kita mencintai Dia. Dia akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kalau orang ke gereja,
orang motivasinya salah di dalam mengiring Tuhan, saudara. Ya, ini akan menjadi kendala untuk dia dapat bertumbuh. Yang keempat, cinta mulai redup, mulai malas, ya, malas berdoa, malas memuji Tuhan dan lain sebagainya. Yang kelima, kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Bersungut-sungut. Ini seringkali menjadi kendala kenapa kita nggak mengalami Tuhan. Kalau kita bercerita untuk mencari solusi, untuk dibawa ke dalam doa, itu nggak masalah, saudara. Tapi kalau kita bersungut-sungut, si ini, dan hati kita akhirnya kesal, saudara. Kita kesal kepada seseorang. Ya. Kok saya sudah begini, akhirnya menjadi begini. Kok ini yang kita terima, dan lain sebagainya. Kalau orang sering mengalami yang namanya bersungut-sungut seperti bangsa Israel, saudara, dia akan susah untuk mengalami Tuhan. Ayat yang terakhir kita baca sama-sama, 2, 3. Saudara-saudaraku, janganlah bersungut-sungut seorang terhadap yang lain, supaya kamu jangan dihakimi. Sesungguhnya hakim sedang berdiri di depan pintu. Nah, ini yang terakhir ada sebuah pohon ini, saudara. Ini yang pertama, ini pohon ini kecil sekali. Ya, pohon yang kecil ini kalau kita cabut begini aja tanpa kita melihat bisa enggak? Tentunya bisa. Kita cukup cabut begini aja bisa. Ya. Kemudian pohon yang kedua, nah ini udah mulai gede, saudara. Ya, pohonnya sudah mulai gede. Kita cabut begini bisa enggak? Enggak bisa. Kita mencabutnya pakai apa? Mungkin 2 tangan. Kita cabut, saudara. Pakai 2 tangan. Pakai kekuatan baru bisa. Kemudian yang terakhir, itu pohon yang sudah berakar dan berbuah. Ini kalau kita cabut pakai 2 tangan bisa enggak? Enggak bisa. Udah enggak bisa, kita cabut lagi, saudara. Orang yang berakar, bertumbuh di dalam Tuhan, dia akan menjadi orang yang teguh dan kuat di dalam Tuhan. Dia tidak mudah untuk meninggalkan Tuhan. Dia tidak mudah, saudara, untuk menjauh dari Tuhan. Dan ketika badai datang, dia akan tetap kuat. Bapak Yahweh memberkati kita.